Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer mengenai impian untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini dan kemungkinan di tahun 2024 tahun depan juga. Nah, di sini disampaikan bahwa Undang-Undang ASN harus bisa selesaikan seluruh persoalan honorer. Pemerintah diangkat jadi P3K secara bertahap. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah menanggapinya bahwa para honorer ini diangkat menjadi P3K secara bertahap. Ini satu informasi Bapak Ibu. Nah, untuk seterusnya, mari kita simak informasi berikut selengkapnya terkait dengan Undang-Undang ASN yang dituntut harus menyelesaikan persoalan honorer dan respon pemerintah terhadap hal tersebut. Langsung saja pada informasinya. Lengkungayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan nasib honorer yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu lalu. Honorer berhak mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah. Salah satunya dengan pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau dengan pengesahan Undang-Undang ASN yang telah terlaksana pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu yang lalu. Undang-Undang ASN ini harus bisa diselesaikan, harus mampu menyelesaikan persoalan seluruh honorer di Indonesia. Mengingat bahwa para honorer sudah banyak mengabdi, sudah berkontribusi, dan sudah banyak jasanya dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga memberi keterangan bahwa nantinya sebagian dari honorer siap diangkat jadi P3K. P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki status sebagai ASN. Meskipun P3K dan PNS memiliki perbedaan, namun dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru, hak dan kewajiban mereka sudah sama. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana informasi sebelumnya juga sebelum pengesahan RUU ASN menjadi Undang-Undang ASN, bahwa antara semua pegawai, terutama P3K dan PNS, tidak ada dikotomi lagi, artinya tidak ada perbedaan lagi, hak dan kewajiban semua sama. Toh namanya satu payung hukum, yaitu aparatur sipil negara. Selain itu, para pegawai P3K ini nantinya akan dipecah menjadi dua bagian, antara lain P3K per time dan P3K full time. Tetapi untuk hal ini, kita akan menunggu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang akan menjadi pedoman dalam hal pengangkatan ini, dan tentunya itulah nanti yang akan diikuti. P3K per time dan P3K full time akan menjadi salah satu opsi yang dipilih pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer di negeri ini. Di sisi lain, peraturan terkait dengan pengangkatan honorer jadi P3K yang dilakukan secara bertahap itu akan dibuat peraturannya. Itulah yang sedang kita tunggu-tunggu, yaitu peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN. Peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara tersebut nantinya akan menjadi bagian dari turunan Undang-Undang ASN 2023. Berdasarkan keterangan pemerintah bahwa penyelesaian seluruh honorer harus dilakukan paling lambat Desember 2024. Jadi pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau PNS tidak dilakukan begitu saja. Setiap honorer harus mengikuti tes, walau tesnya berbeda-beda.
Seperti tes pada tahun 2023 tahun ini, tes honorer dengan pelamar umum itu ada perbedaan. Disampaikan bahwa untuk pelamar atau jalur honorer dalam arti pelamar kebutuhan khusus tidak diberlakukan nilai ambang batas atau passing grade, hanya berlaku pada pelamar umum. Para honorer atau jalur khusus ini hanya bersaing dengan sesama honorernya dan yang menentukannya adalah perankingan. Seperti yang diketahui bahwa jumlah honorer di Indonesia semakin membengkak dan pemerintah harus bisa mengatasi hal tersebut. Disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru ini akan memastikan bahwa honorer tetap bekerja dan aman tanpa ada pemecatan secara massal. Dan upaya pemerintah pun, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menpan RB, demikian dengan DPR RI, bahwa penuntasan, penataan, pengangkatan tenaga honorer ini diselesaikan paling lama Desember 2024, 1 tahun lagi ke depan. Itu sudah target atau tenggat paling lama itu Desember 2024. Bahkan skema dan mekanisme P3K juga akan semakin diperluas oleh pemerintah. Perluasan itu bisa membuka opsi lagi bagi sejumlah honorer untuk diangkat menjadi ASN melalui tahapan tes. Menurut Komisi 2 DPR RI, Sodik Mujahid, salah satu yang perlu diperhatikan setelah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sah akan perihal kemampuan keuangan daerah. Tentunya ada pengaruhnya juga terhadap fiskal karena memang dalam hal mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara itu konsekuensinya juga adalah anggaran dalam hal penggajian, pemberian tunjangan, dan hal lain yang melekat pada diri ASN setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selain undang-undang keseimbangan pemerintah daerah dan pusat, bagaimana bisa mempercepat pengangkatan guru honorer? Karena undang-undang sudah ada, tinggal dananya, jelas sodik. Nah, artinya payung hukum terkait dengan pengangkatan honorer itu tidak jadi persoalan karena sudah ada Undang-Undang ASN yang sudah disahkan yang merupakan payung hukum yang kuat sebagai dasar pengangkatan honorer. Tentunya yang menjadi pertimbangan adalah anggarannya. Disahkannya Undang-Undang ASN ini juga diharapkan dapat mempercepat pengangkatan guru honorer. Adapun kategori honorer yang akan diangkat jadi P3K adalah berstatus THK 2 dan memenuhi syarat rekrutmen P3K. Nantinya honorer ini akan diangkat secara bertahap sampai batas akhir penghapusan statusnya pada Desember 2024 sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Demikian informasi mengenai Undang-Undang ASN yang harus bisa menyelesaikan seluruh persoalan honorer dan salah satunya diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.